أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, begitu banyak kerabat dan juga banyak saudara. Namun, tidak jarang kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kurang bisa membedakan mana kerabat dan saudara yang termasuk mahram, mana pula kerabat dan saudara yang bukan kategori mahram. Dalam fikih biasa dikenal dengan ajnabi kalau laki-laki bukan mahram, ajnabiyah kalau perempuan itu bukan mahram. Nah, pertanyaan kali ini yang akan kita bahas terkait dengan status-status yang ada di dalam keluarga kita, khususnya status keluarga yang dibawa karena sebab pernikahan. Karena kita bersama-sama tahu keluarga itu ada dua macam. Ada keluarga yang disebabkan nasab, berarti hubungan darah, ada hubungan darah, ada keluarga itu penyebabnya adalah akdun nikah. Nah, kita spesifikkan pembahasannya pada akdun nikah. Sekarang, begitu ada akdun nikah dinyatakan sah oleh dua orang saksi, maka sejak saat itu juga si manten bukan hanya punya orang tua, tapi juga punya mertua. Si manten juga bukan hanya punya saudara kandung, tapi juga punya saudara ipar. Pun demikian, orang tua bukan hanya punya anak kandung, tapi juga punya anak mantu. Orang tuanya pun bukan hanya punya mantu, tapi juga punya besan. Nah, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ini sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Furqan 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa shihra wa kana rabbuka qadira. Allah dialah yang menciptakan manusia itu dari air, dari nutfah, air mani, sperma, begitu kita mengenalnya. Lalu kemudian Allah jadikan ada kalanya saudara kerabat itu karena nasab, ada kalanya sihron. Sihron itu adalah saudara yang timbul atau muncul disebabkan pernikahan. Sekali lagi kita fokus kepada pernikahan ya. Begitu menikah, ada besan, ada ipar, ada mantu, ada mertua. Penting untuk kita ketahui bersama-sama, bertambahnya saudara dari sebab pernikahan ini tidak semuanya menjadikan itu mahram. Ada yang mahram, ada yang tetap statusnya itu ajnabi atau ajnabiyah. Berarti bukan mahram. Pertama, kita bahas sesama besan. Bapak A besanan sama Bapak B. Keduanya sama-sama punya istri. Nggak boleh dong karena bukan mahram. Bapak A bersalaman sentuh kontak fisik dengan istrinya Bapak B. Dan juga sebaliknya. Karena memang bukan mahram. Yang kedua adalah ipar. Saudara ipar bukan mahram. Saudara ipar itu masih ajnabi kalau laki-laki, ajnabiyah kalau perempuan. Tapi dekat. Meski dekat tapi tetap bukan mahram. Lalu yang mahram siapa? Yang mahram adalah antara mertua dan menantu. Menantu dan mertua. Begitu pernikahannya saya terima nikahnya dengan mas kianya bla 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 bla, dinyatakan sah. Dah sejak detik itu
mantu kepada mertua itu mahram. Oleh karena mahram, saya ulangi lagi, oleh karena mahram, mantu atau besan itu tidak bisa hilang dan tidak bisa terhapus. Meskipun mudah-mudahan tidak terjadi ya, Allahumma salimna, tapi kalau andaikan terjadi Ahmad menikah sama Zainab. Ternyata setelah sebulan pernikahannya ada ketidakcocokan hingga pada akhirnya berakhir di meja sidang sampai hakim menyatakan cerai padahal cuma sebulan. Maka di sini si Zainab kepada bapak ibunya Ahmad tetap mahram. Ahmad kepada bapak ibunya Zainab juga tetap mahram. Atau bukan cerai tapi meninggal. Ahmad menikah dengan Zainab. Mungkin kecelakaan akhirnya si Ahmad meninggal. Atau karena sakit Zainab yang meninggal. Maka ketika Ahmad yang meninggal, Zainab tetaplah mantu dari bapaknya si Ahmad. Ahmadnya meninggal. Kalau Ahmadnya yang meninggal, maka kalau Fatimah yang meninggal, maka Ahmad juga tetap mahram kepada orang tuanya Zainab. Alhasil, mantu besan itu tidak bisa mantan. Kalau suami istri boleh jadi mantan. Kapan? Ketika berpisah, ketika cerai. Tapi kalau orang tua, menantu dan mertua tidak bisa mantan. Sampai ada satu cerita. Seorang laki-laki dia dinikahkan dalam tanda petik paksa. Tidak ada persetujuan, pokoknya dinikahkan. Benar saja, kurang dari 2 bulan cerai. Mertuanya tetap. Lalu kemudian menikah lagi si laki-laki ini. Menikah lagi, melahirkan anak pertama, istrinya ini meninggal. Nah, sudah punya 2 pasang mertua. Akhirnya menikah lagi. Menikah lagi, sang istri bepergian kemana naik motor, kecelakaan, jatuh meninggal. Sudah punya 3 pasang dan pada akhirnya menikah lagi. Si laki-laki ini dengan perempuan. Nah, ini sampai kemudian tua punya anak 4. Maka si laki-laki ini boleh disebut dengan kolektor mertua. Karena punya mertua 4 pasang. Sekali lagi, menantu mertua tidak bisa mantan. Tidak boleh. Mertua berkata, itu mantan menantuku. Karena dulu pernah dinikahi anakku. Tidak boleh. Anak juga begitu. Itu mantan mertuaku. Kenapa? Anaknya sudah pernah saya menikahi dulu. Karena mahram sekali lagi. Maka harus paham memang. Sekali lagi, sesama besan bukan mahram. Sesama saudara ipar juga bukan mahram. Yang mahram hanya mantu, mertua, dan mantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menuju kecerdasan yang utuh, pemahaman yang sempurna terhadap syariat-syariat Allah, khususnya tentang siapa di antara keluarga kita yang notabene karena sebab pernikahan itu menjadi mahram dan bukan. Sehingga kemudian kalau memang bukan mahram, ya sudah, tidak usah kontak fisik. Kalau kontak fisik batal wudunya, auratnya dijaga, jangan berdua-dua. Ini hal-hal yang dilarang jika seseorang lain jenis bukan mahram. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.